Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam Bapak Mujahidin selaku dosen pembimbing mata kuliah Biopreneurship. Kemudian juga selamat malam Kak Hansyafita. Ya, selamat malam. Kabarnya baik ya Kak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, sebelum menuju wawancara mengenai bisnisnya Kak Hansyafita, boleh ya Kak kalau misalnya Kakak perkenalan diri dulu. Silakan Kak. Ya, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sebelumnya kepada Mbak Tiara Iski Cahyanti selaku moderator atau selaku yang punya acara. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hansyafita Rodatul Aliyah. Saya berasal dari Tulung Agung. Nah, kesibukan saya pada saat ini saya yang utama ya sebagai mahasiswa. Kebetulan jurusannya juga sama di jurusan biologi di Universitas Islam Negeri Said Ali Rahmatullah. Nah, ini perkenalannya profil atau pribadi ya, Kak? Boleh Kak, silakan perkenalkan soal bisnis Kakak juga. Oh ya, kalau mengenai masalah bisnis, saya sekarang lagi coba-coba berbisnis ya di fashion, di tanah fashion, meliputi dari hijab, meliputi dari fashion rok dan lain sebagainya. Selanjutnya bisa Kak lanjutkan pertanyaannya. Terima kasih banyak Kak atas perkenalannya yang cukup sangat bagus sekali. Menuju ke pertanyaan yang pertama, saya itu sangat amat penasaran gimana sih Kak sejarahnya dulu kenapa Kakak memilih bekerja atau berbisnis di ranah fashion itu kenapa dan kenapa Kakak memilih produknya itu hijab dan hal-hal yang seperti itu gitu. Silakan dijelaskan Kak. Ya, sebelumnya kalau ditanya kenapa saya memilih dalam artian berbisnis ya, karena mengutip dari kisah Neng Hilma Anis, beliau adalah role model di kehidupan saya. Beliau adalah seseorang yang menginspiratif. Kalau kata beliau itu kita sebagai perempuan itu harus mandiri. Perempuan bisa mandiri, perempuan bisa berdaya, perempuan bisa bekerja, perempuan bisa berkarya, dan juga perempuan bisa bahagia di kakinya sendiri. Nah, tentunya kan mustahil ya jika kita uh, ber berreaksi kalau kita bisa menghasilkan sesuatu, kita bisa bekerja, kita bisa berkarya tanpa kita harus mencontohkan terhadap diri kita sendiri. Mustahil jika kita itu mengajak orang lain untuk berjuang kalau kita sendiri tidak pernah melakukannya. Dan juga mustahil kalau kita bisa dibilang kita mampu kalau kita sendiri belum pernah mencobanya. Nah, maka dari itu seorang perempuan itu harus menjadi sosok yang mandiri dari sejak dini ya istilahnya. Sebelum kita menganjak dewasa, sebelum kita juga menganjak masa tua nantinya. Nah, jadi kenapa kok tadi kan Mbak Tiara bilang kenapa kok saya seorang mahasiswa bahkan saya jualannya sejak dulu, sejak saya sekolah, sejak saya mahasiswa mulai sekarang. Nah, jadi karena alasannya seperti itu. Jadi kita itu sebagai perempuan harus bisa mandiri di kaki kita sendiri dengan apapun itu, bahkan mulai dari berkarya. Nah, kebetulan kan ya memang uh, apa keterampilan atau fashion dari seseorang itu kan berbeda-beda. Nah, setelah saya menggali potensi diri, setelah saya menggali apa sih saya itu bisa apa. Nah, dan kebetulan saya menemukan, oh berarti di bidang saya itu bidang
jualan. Nah, jadi saya menggali lebih dalam, saya mulai mencoba hal-hal baru tentang berdagang. Nah, karena mengutip dari kisah-kisah para role model saya, beliau itu juga selain beliau berkesibukan di ranah pendidikan, beliau juga bisa berdagang dan tentunya tak sangat mudah bagi kita seorang pelajar, bahkan seorang mahasiswa yang harus membagi waktu antara belajar dan juga berkarya. Kenapa kok saya bilang berkarya? Karena kalau saya bilangnya bekerja, itu memang sebelumnya bukan waktu atau bukan jatah saya, karena saya sekarang itu masih berstatus dengan pelajar atau bahkan mahasiswa. Jadi saya bilangnya berkarya karena juga disitulah saya bisa mengembangkan ilmu saya bisa mengenal orang lebih banyak, relasi lebih banyak, dan juga tentunya manfaatnya yang sangat luar biasa. Begitu Mbak Tiara. Keren banget, sumpah. Eh, aku juga penasaran ya. Kan ini kamu memulai pekerjaannya tuh dari masih pelajar kan. Pastinya menemui sebuah kendala. Nah, boleh nggak disampaikan kendala-kendala apa yang sempat bikin sampai kayak down dan sempat merasa ingin berhenti? Terus juga gimana kakak bisa menyelesaikan masalah-masalah tersebut sampai bisa bertahan sampai sekarang? Nah, baik, kalau dikatakan kendala atau dikatakan apa yang membuat saya bisa bertahan sampai saat ini. Nah, tentunya seorang pebisnis tentunya ya, seorang pebisnis, tentu seorang orang yang berusaha itu pasti adanya kegagalan ataupun pada saat dia itu down, di saat dia itu harus benar-benar kayak ini harus gimana, kayak bahkan saya juga menemui titik di mana saya ingin berhenti dari semuanya. Nah, karena ya mungkin itu memang sifat dari seseorang, sifat dari manusia, dan bahkan Allah itu saya percaya bahwa Allah itu tidak akan menguji seorang kaumnya kalau memang orang itu tidak dapat melakukannya. Nah, karena sejauh apapun masalah, seberat apapun masalah, pasti nantinya akan ada solusinya. Nah, jadi kita itu harus dituntut tekan, tekun, dan tekan. Nah, tekan itu prinsip hidup saya ya. Tekan itu prinsip atau himmah atau cita-cita. Nah, tekun itu keistiqomahan di dalamnya. Jadi misalkan kita tekan, kita pengen di kehidupan kita itu pengen berdagang misalkan gitu. Nah, jadi kita harus benar-benar kayak benar-benar mewujudkannya, benar-benar kayak kita menghandle semuanya itu dengan rapi, dengan kesungguhan, dengan keistiqomahan. Bahkan di sisi lain, di balik itu semua, bahkan kita harus berjuang mati-matian seperti ya. Kayak misalkan kalau berdagang itu kan pasti ada saingannya ya. Pasti ada seseorang yang bahkan ingin iri atau istilahnya kayak saingan antar antar pedagang, bahkan misalkan jualannya sama gitu. Terus di sisi lain kayak misalkan ada yang nggak suka kan, bahkan sampai ada yang sampai bahkan dia kayak bingung, terus ini gimana solusinya. Nah, jadi kalau kita sudah berani mengambil resiko, jadi kita harus benar-benar kayak mewujudkan itu menjadi sesuatu yang luar biasa bagi kita sendiri. Nah, makanya tadi saya bilangnya kenapa kok kita nyebutnya itu nggak bekerja tapi berkarya, karena kalau berkarya itu suatu saat nanti kita akan memetik hasil dari sebuah karya tersebut di kemudian hari. Nah, tapi kalau bekerja, kalau kita menyebutnya ini adalah pekerjaan atau sebuah pekerjaan, nanti kan kita berpacunya pada hasil, berpacunya pada uang atau berpenghasilan. Bagaimana kita berpenghasilan? Maksudnya kalau bekerja kan titik dari pekerjaan itu kan hasil atau uang itu kan. Nah, tapi kalau berkarya itu kan di titiknya itu sebuah keterampilan, sebuah potensi, kita harus bisa menggali lebih dalam potensi tersebut menjadi kemasan atau menjadi seseorang produk yang hasilnya akan luar biasa. Nah, selanjutnya
kemudian hari kalau misalkan tekun itu kita gali, kita kemas dengan rapi, maka ending-nya atau hasilnya nanti akan menjadi tekan atau mencapai hasil yang maksud. Nah, maksud di sini adalah mencapai hasil yang benar-benar kita inginkan. Misalkan kita ingin menuju ke mana gitu. Nah, kita emang jalannya kan banyak ya, kalau memang jalannya bercabang-cabang. Tapi kalau kita lurus di jalan satu yang sama, kita menekuni satu fashion yang sama, nantinya akan ber-ending atau berakhir di titik itu juga. Nah, jadi di sini saya tekankan lagi, setiap manusia itu pasti ada cita-cita, setiap manusia itu pasti ada himmah yang ada di dirinya. Maka ketika ia ingin mencapai tujuannya, maka dia harus berani mengambil resiko, dia harus berani mengambil keputusan yang sangat tepat untuk berada di titik capaiannya gitu. Masya Allah, bener banget, bener-bener. Memang iya, memang harus tekan, tekun, kemudian baru tekan ya Kak. Terus Ya. ini kan Kakak kan menggeluti dunia fashion ya dalam karyanya. Gimana sih Kak awal mula? Maksudnya kayak gini, kan untuk melakukan bisnis di fashion ini kan nggak mudah ya. Maksudnya kita harus tahu bahan, kita harus tahu yang diminati sama orang-orang gitu kan. Itu gimana Kakak memulainya untuk melihat gimana sih tren-tren sekarang ini? Gimana tuh Kak? Bisa dijelaskan? Ya. Untuk Mbak Tiara tadi bertanyanya gimana istilahnya kayak mengikuti model kekinian gitu ya? Ya benar. Ya. Nah, kalau gitu kan ya kita bisa mengacu pada kayak misalkan sekarang, mulai sekarang ini yang lagi tren, yang lagi viral itu apa. Nah, bahkan bukan hanya saya, setiap owner, bahkan owner hijab, owner fashion, itu pasti akan mengikuti tuntunan zaman sekarang. Kayak misalkan hari ini itu mulai lagi trending apa, misalkan di dunia hijaban ya mulai sekarang kan kayak yang viral itu kayak yang kayak yang hijab hijab sport gitu ya. Nah, kenapa kita harus melaunchingkan barang itu, kita harus bisa membranding barang itu dengan baik. Jadi kalau menurut saya kita itu mulai dari bahan, mulai dari apapun itu harus kita kemas dengan rapi, karena kemasan yang rapi itu berapapun harganya pasti customer itu akan membeli. Kecuali kalau misalkan kan kadang kayak, ini loh murah, gitu, tapi kan belum tentu kualitasnya yang terjamin, gitu kan. Nah, kalau bisa ya dari segi bahan, dari segi kualitas, dan juga dari segi apapun itu bisa apa, kayak sesuai dompet pelajar lah istilahnya. Karena kan, saya itu kan terjunnya kayak ke ranah pelajar, ranah mahasiswa yang tentunya mereka itu belum semuanya bisa bekerja dan juga mempunyai penghasilan yang tetap. Jadi kalau misalkan saya ingin melaunchingkan suatu produk itu, saya juga harus memikirkan bahwa ini nanti bisa nggak sih kalau misalkan dipasarkan ke ranah pelajar gitu. Nah, jadi ya sesuai misalkan kan ya saya berusaha untuk harganya itu tidak tidak, melebihi batas gitu, meskipun harus saya branding dengan sebaik-baiknya dan juga mungkin bahkan untungnya tidak seberapa ya, karena juga kita punya reseller juga yang memasarkan, nanti kan juga untungnya juga dibagi-bagi gitu. Nah, jadi kalau menurut saya, kalau misalkan, berbicara tentang hasil, yang terpenting itu saya berkarya dan juga berkarya menghasilkan suatu produk yang baru dan terbaharui. Nah, untuk masalah hasil, untuk masalah endingnya bisa dikatakan tentang cuan ya, karena kita sekarang kan tidak bisa hidup tanpa cuan ya, kalau anak muda ngomongnya, karena ya memang cuan itu segalanya, tapi segalanya bukan tentang cuan gitu. Nah, jadi kalau misalkan berbicara tentang hasil, tentang ending dan tentang cuan itu bisa di koordinasi. Nah, istilahnya kayak ya udah yang penting laku dhisik gitu. Yang penting jalan dulu, nikmati hasilnya, nikmati prosesnya.
nikmati perjuangannya dan mungkin nanti hasilnya tidak kelihatan sekarang. Nah, mungkin 2, 3 sampai 10 tahun ke depan pun pasti akan terus ada kalau misalkan kita itu prinsipnya berkarya, bukan bekerja gitu, Kak. Ya, benar sekali. Terima kasih ya, Kak. Kemudian terakhir, boleh nggak, Kak, aku minta apa ya, kayak motivasi lah dari Kakak untuk orang-orang yang kayak aku kan belum pernah terjun di ranah bisnis, mungkin juga nanti dari penonton-penonton kita ada yang ingin mendapatkan motivasi gitu dari orang yang hebat seperti Kakak. Kalau motivasi karena kita itu bukan semuanya ya, kita itu belum tentu semuanya itu bisa berbisnis gitu kan. Tapi memang perjuangan itu bukan selalu tentang bisnis. Jadi kayak tadi kan aku juga bilang kayak fashion orang itu berbeda-beda. Misalkan kakaknya hobinya apa gitu ya. Nah itu kakak tekuni aja karena soalnya semuanya itu gimana ya kalau ngomongnya cita-cita ataupun hobi itu kan tidak semuanya bisa disatukan gitu kan. Nah jadi kalau misalkan, penonton ataupun teman-teman yang sekarang lagi menjalani proses bisnis atau menjalani apa ya, kayak jualan online atau online shop yang lainnya, bahkan belum pasti kalau di kan online itu kan banyak ya, kayak jualan apa gitu. Nah itu kalau menurut saya, kita harus bisa fokus ke satu titik saja. Jadi jangan kayak dibagi-bagi misalkan jualan apa gitu semuanya dijual. Nah, itu akan apa ya kayak merusak branding kalau menurut saya. Jadi kita harus punya branding tersendiri. Kita juga harus bisa fokus pada titik yang dimana kita kalau kita dalami, kita tekuni nantinya akan ada hasilnya. Nah, jadi kalau mungkin motivasi ataupun prinsip saya sendiri ya, karena saya juga bukan orang hebat. Yang pertama, saya juga masih sangat-sangat belajar dan juga banyak kekurangannya. Kalau menurut saya, kalau dulu kan kayak perempuan itu sering dinomorduakan karena perempuan itu kayak dianggap remeh gitu kan. Perempuan itu bisanya apa sih? Cuma jadi kalau orang terdahulu kan bilangnya perempuan itu kerjanya cuma di dapur gitu kan. Nah, di dapur maka kalau menurut saya oke, nggak apa-apa mereka bilang kalau perempuan itu kadang perempuan adalah manusia nomor 2, perempuan adalah perempuan lemah, perempuan adalah kayak kamu tuh bisa apa gitu tanpa laki-laki. Nah kalau menurut saya kita bisa berdiri tegak di kaki kami, di kaki perempuan itu sendiri. Kita bisa berkarya, kita bisa bekerja, dan juga kita bisa bahagia. Maka kalau orang dulu, nenek moyang kita bilang kalau perempuan itu kerjanya cuma di dapur, maka jadilah dapur yang menjadi ruh sebuah rumah, menjadi dapur yang benar-benar menyinari di sekelilingnya. Ya kayak gimana contohnya ya kayak kita bisa berkarya, kita bisa mengembangkan bakat kita bisa bekerja dengan cara kita sendiri, dengan versi kita, dengan versi yang dikemas dengan versi yang terbaik gitu. Jadi perempuan itu singkatan dari wanita pa. Nah, wanita pa itu berani tetap tenang, berani tetap tenang di era apa ya kayak di era yang sekarang ini yang mengartikan bahwa perempuan itu adalah manusia nomor 2 dan bahkan kita harus berusaha menjadi yang terbaik menurut versi kita sendiri. Karena menurut orang lain belum tentu kita bisa menjadi yang terbaik di mata orang lain. Jadi kita harus bisa menjadi penenang, menjadi penenang, menjadi pembahagia dan juga menjadi yang terbaik menurut versi kita sendiri. Karena ketika kita mendalami sebuah proses, sebuah hikmah yang luar biasa, maka nantinya akan menghasilkan hasil yang luar biasa sendiri. Jadi perempuan mandiri itu tidak bergantung kepada siapapun. Kita bisa, kita mampu, dan kita juga bisa berkarya dimanapun.
bukan berarti kita merendahkan seorang laki-laki, karena mungkin mulai sekarang ini, kita juga harus belajar mandiri gitu. Jadi jangan manut kubyuk, kalau, role model saya bilang jangan manut kubyuk, maksudnya kayak mulai sekarang kayak, oh viralnya kayak gini, terus kita ikut-ikutan. Nah, itu jangan manut kubyuk. Jadi kita harus berani teguh pada pendirian kita bisa menjadi seperti elang yang terbang tinggi jauh melampaui batas, berani sampai kita mampu dan berkarya. Karena memang karya itu menjadi sebuah titik di mana ketika kita nantinya sudah tidak ada, maka karya itu akan terus terkenang sepanjang masa. Karena orang sukses itu bukan ia yang dilahirkan dari nasab seorang anak kiai menjadi nasabnya orang yang terlahir dari seorang yang kaya. Jadi orang sukses itu siapapun dia yang berani belajar, berani berjuang, berani mandiri, dan berani berkarya. Maka nantinya orang tersebut akan melahirkan generasi-generasi yang menjadi tuntunkan sepanjang hidupnya. Jadi mereka bisa melahirkan seorang generasi yang cerdas, ulet, dan juga mandiri. Begitu kalau prinsip saya. Masya Allah banget, ya Allah. Jadi ini sebenarnya kan kita pertama kalinya ya bicara sepanjang lebar ini ya Kak. Benar-benar sangat apa, menginspirasi dan memberi semangat dan juga memberi gebrakan baru ya untuk semoga juga buat orang-orang yang melihat video ini juga akan termotivasi juga. Terima kasih Kak Hanisha Vita untuk waktunya yang sangat berharga. Untuk wawancara saat ini saya akhiri dulu. Terima kasih banyak ya Kak. Ya, Ya, terima kasih. sama-sama. Ya, boleh kakaknya tutup juga boleh loh. Kakaknya aja yang Gimana? kakaknya aja yang nutup. Biar enak gitu. Enggak, kamu aja yang nutup. Ya udah. Kak Tiara aja, tadi kan yang buka Kak Tiara ya. Oke. Terima kasih untuk waktunya Kak Anisha Vita. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah mau meluangkan waktu untuk menonton video ini. Semoga video ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Khususnya juga Bapak Mujahidin, terima kasih atas tugasnya yang bisa memberikan wawasan baru untuk saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.